Seorang pria dengan rambut dan janggut kusut hampir tertabrak truk yang melaju ke arahnya. Beberapa bulan sebelumnya, pria yang sama bernama Hajime masih bercukur rapi dan bekerja di sebuah kantor. Ia mengeluh kepada atasannya bahwa karena kekurangan karyawan, ia tidak sanggup mengimbangi beban pekerjaan. Atasannya menepuk bahunya dan tanpa memedulikan keadaannya mengatakan bahwa ia harus bekerja 2 kali lebih keras. Hajime mengeluh bahwa ia sudah 3 hari tidak pulang. Namun atasannya tetap bersikeras dan meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaan. Pagi berganti hingga pukul 11 malam, Hajime masih berada di kantor dalam gelap dengan wajah letih. Tiba-tiba lampu menyala. Presiden perusahaan masuk bersama seorang wanita di sisinya yang berusaha ia kagumi. Presiden itu terkejut melihat salah satu karyawannya masih berada di kantor. Eri, selingkuhan sang presiden, menilai Hajime sebagai pecundang karena masih di kantor ketika yang lain sudah pulang. Dalam hati, Hajime ingin mengatakan bahwa ia berada di sana karena presiden telah memangkas setengah jumlah karyawan. Eri lalu menyarankan agar Hajime dipecat saja karena dianggap membuang gaji bila tidak sanggup mengejar pekerjaan. Presiden menyetujuinya dan mengatakan bahwa Hajime tidak perlu kembali besok. Dunia Hajime seakan runtuh, namun perhatian sang presiden hanya tertuju pada upayanya mengesankan wanita itu. Hajime memohon agar tidak dipecat, tetapi hal itu justru membuat presiden murka dan berkata bahwa ia tidak berhak mempertanyakan keputusannya. Sang presiden kemudian pergi sambil berkata kepada selingkuhannya bahwa ia akan membelikannya tas mahal dengan uang yang dihemat dari memecat seorang karyawan yang dianggap tidak berguna. Hajime meyakinkan dirinya bahwa presiden hanya berusaha mengesankan selingkuhannya dan mungkin ia tidak benar-benar dipecat. Namun keesokan paginya, atasannya memberitahu bahwa ia sudah dipecat dan tidak ada yang bisa dilakukan karena keputusan itu datang langsung dari presiden. Beberapa waktu kemudian, Hajime berbaring di lantai apartemennya, meratapi hari-hari yang ia sia-siakan di kantor. Ia merasa sangat tidak berguna setelah dipecat tanpa pertimbangan. Lambat laun, apartemennya dipenuhi sampah. Saat ia memeriksa tabungannya, ternyata uangnya sudah habis. Kini terlihat bahwa ia berambut panjang kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Keesokan paginya, Hajime berjalan di jalanan untuk mencari pekerjaan. Ia masuk ke sebuah perusahaan, tetapi mereka tidak menerimanya. Ia mencoba satu perusahaan demi perusahaan lainnya, namun tidak ada yang mau mempekerjakannya. Ia kehilangan seluruh harapan, bahkan nyaris tidak bereaksi lagi terhadap keterpurukan yang dialaminya. Saat berjalan, ia berpapasan dengan mantan atasannya. Atasan itu mengatakan bahwa perusahaan mengalami masalah sejak kepergiannya dan menuntut agar ia melakukan sesuatu. Hajime terkejut dan menegaskan bahwa bukan salahnya karena ia tidak berhenti dengan kemauannya sendiri. Sebuah pintu mobil terbuka, menyingkap presiden perusahaan. Atasannya menuduh bahwa semua masalah perusahaan terjadi karena Hajime tidak menyerahkan pekerjaannya dengan benar sebelum pergi. Presiden mengenali Hajime sebagai pria yang dulu sendirian di kantor. Ia mengancam akan menuntut bila Hajime tidak kembali. Hajime membalas bahwa justru presidenlah yang telah memecatnya secara tidak adil. Namun presiden itu dengan senyum meremehkan mengatakan bahwa Hajime tidak memiliki bukti. Ia menghina Hajime sebagai serangga kecil yang tidak tahu diri, bahkan berjanji akan memeras tenaganya dengan lembur tanpa bayaran. Hajime tidak tahan lagi dan menyerang dengan niat memukulnya. Presiden mendorongnya hingga ia terhempas keluar dari trotoar. Hajime menoleh ke samping dan melihat sebuah truk hendak menabraknya. Ledakan benturan pun terjadi. Tubuhnya terpental, dan ia menyesali kematiannya yang dingin di atas aspal. Abu menyentuh lengannya, membuatnya terbangun karena rasa sakit. Namun kali ini rambutnya telah memutih dan tubuhnya dipenuhi tanda-tanda aneh. Ia bertanya-tanya mengapa ada abu di sekelilingnya, lalu menyadari bahwa dirinya berada di puncak sebuah piramida dengan sebuah altar, dan abu itu berasal dari obor-obor yang mengitari tempat duduknya. Seorang dukun muncul di hadapannya, membuatnya terperanjat. Dukun itu melantunkan bahasa yang tidak ia pahami, sementara para pengikut berjubah berdoa dengan khusyuk. Hajime mengingat bahwa seharusnya ia sudah mati dan menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi di dunia lain. Siluet monster raksasa berdiri di belakangnya. Sang dukun dan para pengikutnya bersujud. Hajime menoleh ke belakang dan melihat seekor kadal raksasa yang bahkan melampaui ukuran panggung tempatnya berdiri. Dengan keberadaan monster dan kelompok pemuja itu, ia pun menyadari bahwa dirinya sedang dijadikan tumbal. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Beberapa saat kemudian, Hajime terbangun karena setetes air jatuh di pipinya. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang gelap gulita hingga tidak bisa melihat apapun. Ketika memeriksa tubuhnya, ia menyadari bahwa tidak ada luka sedikit pun. Saat berusaha memahami apa yang terjadi, setetes air lain jatuh di dahinya dan menetes masuk ke mulutnya, membuatnya terbatuk. Ia terkejut ketika mendapati air itu terasa manis. Telinganya kemudian menangkap suara tetesan air yang jatuh ke sebuah genangan tidak jauh dari tempat ia terbaring. Ia menemukan genangan tersebut dan penasaran apakah isinya juga manis. Ia menjilat sedikit dan ternyata benar. Ia mencoba memahami di mana dirinya berada, namun kemudian sadar bahwa hal itu sia-sia bila memang ia telah bereinkarnasi ke dunia lain. Hal itu membuatnya frustrasi karena pikirannya kacau, terlebih lagi saat rasa lapar mulai melanda.
Tanpa makanan lain, ia menadahkan tangan untuk menampung cairan manis dari genangan itu. Ia mengambil risiko dengan menganggapnya tidak beracun, lalu memasukkannya ke mulut. Begitu menelan, ia mendapati penglihatannya sedikit lebih jelas dalam kegelapan, cukup untuk melihat sebagian lantai. Ia bertanya-tanya apakah itu karena cairan tersebut. Setelah minum lebih banyak, pandangannya semakin terang. Keyakinannya pun bertambah bahwa cairan itu memang penyebabnya. Ia minum lagi hingga bagian dalam tubuh monster tidak lagi gelap. Sambil memperhatikan sekeliling, ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam perut monster, sebuah ruang raksasa seukuran gedung olahraga. Ketika menyentuh dinding, terasa kenyal. Saat ia memukulnya, tinjunya justru memantul kembali. Perutnya kemudian berbunyi. Ia ingin minum lebih banyak cairan itu, tetapi khawatir bila ternyata itu adalah asam lambung monster yang pada akhirnya akan mengikis tubuhnya. Namun rasa lapar membuatnya pasrah dan menerima bahwa itu satu-satunya makanan yang ada. Meski begitu, pikirannya tetap merindukan makanan padat. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu jatuh di belakangnya. Ternyata sebuah bola embun. Saat disentuh, benda itu terasa seperti agar-agar. Perutnya kembali berbunyi, dan yang terpikir hanyalah apakah benda itu bisa dimakan. Setelah lama berpikir, akhirnya ia tidak peduli lagi dan langsung memasukkannya ke mulut. Ia terkejut mendapati rasanya sangat lezat. Teksturnya kenyal seperti daging, tetapi langsung meleleh di mulut dan mengeluarkan sari manis menyerupai buah-buahan. Setetes embun jeli kembali jatuh, lalu ia memakannya. Beberapa saat kemudian, tetesan itu turun lagi dan ia memakannya sekali lagi. Beberapa hari berlalu, ia mulai jenuh dengan makanan yang sama berulang-ulang. Ia berharap sesuatu yang berbeda jatuh, hingga akhirnya terdengar benda berat menghantam. Ia terkejut ketika melihat seekor laba-laba raksasa. Makhluk itu tampak mencari-cari dengan panik, membuatnya sadar bahwa laba-laba tersebut tidak bisa melihat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk merangkak menjauh perlahan. Namun matanya sulit terlepas dari makhluk seukuran mobil itu. Nektar yang menetes dari genangan menuntun laba-laba, hingga berhasil mendeteksinya. Laba-laba itu melompat ke arahnya, membuatnya lari sekencang mungkin. Kemanapun ia pergi, makhluk itu terus mengejar tanpa henti. Akhirnya ia terjebak di jalan buntu. Laba-laba itu mendekat dengan mulut penuh taring, hingga secara naluriah karena ketakutan, ia memukulnya demi bertahan hidup. Tak disangka, pukulannya berhasil menghantam kepala laba-laba itu hingga terlepas dari tubuhnya. Ia sendiri terkejut akan hal itu. Seekor laba-laba lain kembali jatuh. Kali ini, ia hanya merasa bosan karena itu sudah yang ke-50 kalinya. Ia menghela napas dan bangkit untuk menanganinya. Makhluk itu meminum cairan dari genangan, lalu melihat keberadaannya dan langsung melompat. Dengan santai ia menghindari serangan kaki laba-laba itu seolah bukan apa-apa. Ia kemudian menghantamnya hingga makhluk itu meledak. Setelah itu, ia menyeret bangkainya dan melemparkannya ke tumpukan laba-laba lain yang sudah menjulang setinggi rumah kecil. Ia mengulurkan tangan, lalu tetesan embun jatuh ke telapaknya. Ia menduga bahwa kekuatan luar biasa yang dimilikinya berasal dari cairan itu. Ia pun kembali meminumnya secara rutin. Ia mengingat bahwa kulit laba-laba itu sekeras besi. Seekor laba-laba berikutnya jatuh, namun kali ini ia bersembunyi di balik salah satu bangkai. Ia terkejut ketika laba-laba hidup itu mampu membelah kulit bangkai yang keras seperti besi dengan mudah, seolah hanya mentega. Ia menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini begitu kuat hingga manusia bersenjata api pun tidak akan sanggup mengalahkannya. Ia merenung bagaimana mungkin dirinya bisa menumbangkan mereka hanya dengan satu pukulan. Ia lalu mencoba menghantam lantai sekuat tenaga hingga laba-laba yang berada di puncak tumpukan bangkai ikut terjatuh. Hajime terkejut melihat lantai sama sekali tidak rusak, hanya menyisakan bekas kepalan tangannya tanpa sedikit pun lubang. Ia merasa kecewa karena bahkan tidak berhasil membuat retakan kecil. Seekor laba-laba lain muncul, namun yang terpikir olehnya hanyalah bagaimana ia tidak akan pernah bisa keluar. Ia menambahkan satu bangkai lagi ke dalam tumpukan setelah mengalahkan laba-laba ke-93. Ia mulai khawatir bila tumpukan itu semakin besar, pada akhirnya ia akan kehabisan ruang. Tiba-tiba terdengar suara jatuh yang lebih berat daripada seekor laba-laba. Saat menoleh ke belakang, ia terkejut melihat seekor buaya raksasa. Kali ini makhluk itu tidak perlu meminum cairan dari genangan untuk mengejarnya. Ia menghindari gigitan buaya itu, yang justru menggigit dinding perut. Rahangnya begitu kuat hingga mampu merobek sepotong daging dari dinding tersebut. Ia terkesan dengan kekuatan itu dan mulai memikirkan cara untuk memanfaatkannya. Ia ingin menyusun rencana melarikan diri, tetapi tidak ada waktu karena makhluk itu terus mengejarnya tanpa henti. Ia sadar bahwa cepat atau lambat buaya itu akan berhasil menangkapnya, dan ia tidak mungkin menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan seperti laba-laba, sebab makhluk itu cukup kuat untuk mengoyak dinding dengan mudah. Ia memusatkan perhatian pada bagian terlemah yang bisa ia serang dan memutuskan bahwa perut adalah titik yang tepat. Ia berhenti berlari dan menghadapi monster itu. Saat makhluk itu berusaha menerkam, ia menyelinap ke bawah tubuhnya untuk berada di belakangnya. Ia meraih ekornya lalu membantingnya hingga terbaring telentang. Ia kemudian melompat ke arah perutnya dan menghantam dengan pukulan keras. Makhluk itu tampak kesakitan.
Ia terus menghantam perutnya berkali-kali hingga akhirnya buaya itu mati. Ia tidak percaya bahwa dibutuhkan 20 pukulan sampai benar-benar berakhir. Rasa lapar kembali menghampirinya, membuatnya ingin mencicipi daging buaya tersebut. Ia berpikir bahwa bagian yang terus ia pukuli pasti menjadi lebih empuk. Ia naik ke tubuh buaya untuk mencoba merobek kulitnya dengan tangan kosong. Ia terkejut ketika kulit itu robek semudah kertas. Daging di dalamnya tampak menggugah selera. Ia mengambil sepotong daging dan melihatnya menyerupai potongan ayam. Setelah menggigitnya, ia takjub karena rasanya benar-benar mirip ayam. Satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah saus untuk menambah cita rasa. Saat itu, ia melihat sesuatu yang bercahaya di bagian dalam tubuh buaya. Ia mengambilnya dan mendapati sebuah bola emas seukuran kelereng. Benda itu terasa kenyal, membuatnya bertanya-tanya apakah itu sejenis organ dalam. Ia menekan bola emas itu begitu keras hingga meledak, menyemburkan cairannya ke seluruh wajah. Ia terkejut saat merasakan sensasi pedas, asin, dan manis yang menyerupai bumbu. Ia mencelupkan daging buaya ke dalamnya, membuat rasanya semakin lezat. Ia bersemangat karena akhirnya bisa menikmati sesuatu yang lebih mirip hidangan sungguhan. Namun kemudian saus itu habis, membuatnya kecewa. Pandangannya lalu tertuju pada tumpukan bangkai laba-laba. Ia merobek salah satunya menjadi potongan-potongan kecil dan gembira menemukan bola emas lain di dalamnya. Setelah mencicipinya, ia mendapati rasanya asam segar menyerupai jeruk. Ia semakin bersemangat karena menyadari bahwa ia memiliki cukup banyak laba-laba untuk dijadikan pelengkap daging buaya. Pada akhirnya, yang tersisa dari buaya itu hanyalah tulang belulang, sementara ia merasa puas dan kenyang. Hajime merasakan kekuatan mengalir deras dari seluruh daging yang sudah ia makan. Ia menghantamkan tinjunya ke tanah, dan secara tidak sengaja menimbulkan sebuah gua. Ia terkejut melihat pukulannya menciptakan lubang begitu besar dan dalam. Tak lama kemudian, terdengar jeritan keras dari monster yang telah menelannya. Hal itu menegaskan bahwa ia memang berada di dalam tubuh kadal raksasa. Ketika makhluk itu bergerak, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam lubang gua tersebut, hingga akhirnya terbawa ke lautan air. Ia bertanya-tanya apakah dirinya berada di bawah cairan lambung, atau semacamnya dan berusaha secepat mungkin keluar. Namun tiba-tiba air itu bergerak turun seperti pusaran. Ia khawatir akan tenggelam bila tidak segera keluar. Ia mencapai dasar air dan memutuskan untuk menghantamnya. Pukulannya menembus jauh ke dalam, membuat monster itu kesakitan hingga tubuhnya terbalik. Tanah yang tadinya ia pijak berubah menjadi langit-langit tempatnya bergantung. Ia merasa lega karena air mulai surut dan ia tidak lagi tenggelam. Ia teringat bahwa sebelumnya ia pernah secara tidak sengaja membuat lubang besar dengan pukulannya, lalu berencana melakukan hal serupa pada langit-langit itu. Ia melakukannya, menciptakan robekan besar. Ketika monster itu bergerak, tubuhnya tersedot melalui robekan tersebut hingga terlempar keluar dari tubuh sang kadal melalui lubang luka. Ia mendapati dirinya melayang tinggi di langit. Ia ingin memikirkan cara mendarat dengan selamat, namun pingsan di tengah jatuh dan tercebur ke laut. Beberapa saat kemudian, ia terbangun di tepi pantai. Setelah memeriksa tubuhnya, ia tidak menemukan luka sedikit pun. Di hadapannya terbentang laut dan hutan. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak monster raksasa yang telah menelannya. Kini setelah berada di luar, ia ingin bertemu manusia lain seperti dirinya. Ia pun berjalan berkeliling dengan penuh semangat untuk menemukan siapapun. Ia kemudian menemukan jenis laba-laba raksasa yang sama seperti yang pernah ia hadapi di dalam perut makhluk sebelumnya. Melihatnya membuat tubuhnya terasa letih, meski kini ia menyadari bahwa wujudnya tampak lebih berwarna karena tidak lagi dilihat dalam kegelapan. Saat laba-laba itu menyerang, ia sempat mengamati betapa indah rupanya. Ia meraih salah satu kakinya dan membantingnya berkali-kali ke tanah, seperti menggunakan alat pemukul. Akhirnya, makhluk itu mati. Ia mengorek tubuhnya, namun tidak menemukan bola emas seperti pada laba-laba lain. Setelah mencari dengan saksama, ia menyadari bahwa benda itu memang tidak ada. Ia pun menduga bahwa laba-laba yang memiliki bola emas pastilah merupakan varian khusus. Ia memutuskan untuk mencari laba-laba lain dari tempat asal yang baru saja ia kalahkan. Setelah berjalan cukup lama, ia melihat sebuah sarang di kejauhan, menyerupai kuil yang terbuat dari batu-batu runcing yang disatukan oleh jaring. Ia melihat seekor laba-laba mendekati sarang tersebut dengan membawa seorang manusia tak sadarkan diri yang terikat di punggungnya. Hajime segera berlari mendekat untuk menolongnya. Ia menghantam wajah laba-laba itu dengan pukulan langsung, lalu merobek jaring yang membelenggu tubuh manusia tersebut. Ia bertanya apakah orang itu baik-baik saja, namun tidak ada jawaban. Walau begitu, ia merasa lega karena pria itu tidak terluka, hanya pingsan. Saat itu juga, ia mendapati dirinya dikepung oleh laba-laba dari segala arah. Mereka menyerang, dan ia menghabisi mereka satu persatu. Kemudian, ia melihat beberapa laba-laba mulai mendekati pria yang baru saja ia selamatkan. Ia berlari ke arahnya dan memperingatkan makhluk itu agar tidak menyentuh satu-satunya manusia yang bisa ia ajak bicara. Ia menegaskan bahwa ia akan menumpas mereka semua. Setelah menyingkirkan semuanya, ia kembali mencari bola emas di dalam tubuh laba-laba tersebut.
namun ia kecewa karena tidak ada satupun yang memilikinya. Ia pun merenung, merasa semakin yakin bahwa laba-laba dengan bola emas memang termasuk jenis istimewa. Saat itu, seekor laba-laba berukuran jauh lebih besar daripada yang lain muncul. Ia terkejut melihat betapa raksasanya makhluk itu, namun sekaligus senang karena jika memang varian khusus, pastilah ada bola emas di dalamnya. Setelah menaklukkan sang ratu, ia kenyang setelah memakan daging dengan bumbu bola emas. Ia meyakinkan dirinya bahwa bola emas benar-benar langka. Ia mengingat kembali bahwa laba-laba pemimpin itu memiliki kekuatan luar biasa, meski laba-laba kecil tetap lebih lincah. Anak yang diselamatkannya akhirnya tersadar dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya sedang dalam perjalanan mencari bantuan, namun malah terjebak oleh para laba-laba. Hajime pun bertanya apa maksud dari ucapannya tentang mencari pertolongan. Hal itu mengingatkan anak itu akan misinya, dan ia pun bertanya apakah Hajime sebenarnya seorang petualang terkenal. Pria itu menjelaskan bahwa ia dan orang-orang sepertinya telah meminta bantuan dari desa-desa terdekat untuk mendapatkan perlindungan dari para monster. Ia bertanya kepada Hajime apakah ia bisa menjadi pelindung itu. Ia menegaskan bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Hajime, ia adalah kandidat terbaik untuk menyelamatkan desa. Ucapan itu membuat Hajime teringat bagaimana para atasan dalam kehidupannya yang lalu tidak pernah menghargainya dan justru memanipulasinya untuk bekerja lebih keras. Hal itu membuatnya menyerah untuk menjadi berguna, hingga akhirnya berujung pada kematiannya. Kenangan tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa kekuatan yang ia terima kali ini pasti ditujukan untuk sesuatu yang penting. Ia kemudian menyampaikan kepada anak itu bahwa ia akan melakukannya. Anak itu pun bersemangat dan berterima kasih kepadanya. Hajime ingin agar anak itu membawanya ke desanya. Namun, ia merasa meninggalkan bangkai laba-laba yang berserakan begitu saja tidaklah pantas. Ia mengumpulkannya menjadi satu tumpukan. Saat itu, ia melihat masih ada satu lagi yang harus ditambahkan ke dalam tumpukan tersebut. Laba-laba itu tiba-tiba bergerak kembali. Ia menginjak kepalanya untuk membunuhnya, tetapi justru membuat tanah yang ia pijak retak hingga terbuka. Ia pun terperosok ke dalam kegelapan. Akhirnya, ia mendarat, dan bebatuan yang ikut runtuh menimbunnya. Ia memecahkan dinding untuk keluar ke tempat lain. Saat melihat sebuah terowongan, ia merasa seolah kembali berada di dalam perut monster. Karena tidak mungkin kembali ke tempat ia jatuh tadi, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam agar bisa keluar. Ia menapaki terowongan itu dan selalu memilih jalan ke kiri setiap kali menemukan dua cabang. Ia memikirkan anak itu dan merasa bersalah karena gagal menepati janjinya untuk menolong desa tersebut. Ia berharap anak itu tetap selamat sampai ia bisa kembali. Kemudian, ia menemukan sebuah ruangan buatan manusia dengan area terbuka yang luas. Saat melihat sekeliling, ia menemukan sebuah cermin. Ia terkejut ketika mendapati rambutnya telah berwarna putih dengan tanda-tanda aneh memenuhi tubuhnya. Ia menerima kenyataan bahwa hal itu pasti merupakan akibat dari reinkarnasinya. Lalu, ia menemukan jasad seorang manusia yang sudah begitu tua, hingga hanya tinggal kerangka yang masih mengenakan pakaian. Ia dapat melihat bahwa orang itu tidak memiliki luka, sehingga ia khawatir bahwa mereka tersesat hingga akhirnya mati. Hal itu membuatnya panik, membayangkan kemungkinan ia juga tidak akan pernah bisa keluar. Ia berencana melemparkan reruntuhan ke arah langit-langit untuk menciptakan sebuah celah keluar. Namun, ia segera menyadari bahwa hal itu lebih mungkin menyebabkan runtuhan yang akan menguburnya hidup-hidup. Saat itu, ia memperhatikan bahwa tulang belulang tersebut memiliki sebuah buku di sampingnya. Ia membuka buku itu dengan harapan menemukan petunjuk tentang cara keluar dari tempat tersebut. Ia mendapati bahwa isi buku tersebut memiliki teks berbahasa Jepang yang dapat ia pahami, tertulis di atas teks lain dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Ia menyadari bahwa orang yang menulisnya berusaha menerjemahkan teks Jepang tersebut. Saat membacanya lebih jauh, ia menemukan sebuah bab tentang cara menggunakan sihir. Ia terkejut, tetapi juga bertanya-tanya apakah sebuah buku dari Jepang modern benar-benar bisa mengajarkannya hal itu. Karena rambutnya telah berubah putih dan ia sudah melawan begitu banyak monster, ia membuka pikirannya terhadap kemungkinan tersebut. Ia merasa bersemangat dan memutuskan untuk mempercayai bahwa hal itu mungkin terjadi. Ia kemudian melihat daftar isi dan mencari langkah pertama untuk menjadi seorang penyihir. Namun, ia merasa kecewa saat mengetahui bahwa syarat untuk menjadi penyihir adalah tetap murni hingga usia 30 tahun. Ia begitu membenci syarat itu hingga melemparkan buku ke lantai dengan penuh tenaga. Setelah itu, ia merasa bersalah terhadap kehidupan temannya yang sudah menjadi kerangka. Ia pun mengambil kembali buku itu untuk melihat apa lagi yang bisa ia temukan. Di bagian akhir buku, tertulis instruksi untuk melupakan segala sesuatu yang telah dipelajari dan membuang buku tersebut. Hal itu justru membuat Hajime kesal karena setelah membaca seluruh isi buku, pada akhirnya semuanya terasa sia-sia. Ia merobek halaman-halaman buku hingga kertas berhamburan seperti hujan. Ia merasa puas akan hal itu dan tertawa terbahak-bahak. Namun, ia segera menyadari bahwa tindakannya tidak menyelesaikan apapun dan ia masih tetap terjebak. Lembaran terakhir yang ia robek jatuh ke lantai. Tiba-tiba lantai tersebut memancarkan cahaya.
Hajime mendapati dirinya berada di pusat sebuah lingkaran sihir. Ia cemas dengan apa yang sedang terjadi. Cahaya itu begitu terang hingga ia menutup matanya. Saat membukanya kembali, ia melihat seorang gadis terbaring di lantai. Ketika penglihatannya semakin jelas, ia menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya tampak seperti rumah tradisional Jepang. Gadis itu melihatnya, lalu bergeser duduk menghadapnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dewi. Hajime tidak percaya bahwa ia benar-benar seorang Dewi, sehingga gadis itu bertanya apakah akan lebih masuk akal bila ia memperkenalkan diri sebagai penulis buku sihir tersebut. Hajime berpikir bahwa masuk akal bila ia memang penulis buku itu, sebab instruksi di dalamnya membawanya kepada dirinya. Gadis itu kemudian bertanya apa yang dibutuhkan agar ia mau percaya siapa dirinya sebenarnya. Hajime menjawab bahwa ia akan lebih mudah menerimanya bila sosok itu adalah seorang pria tua dengan penampilan bijaksana. Dengan menjentikan jarinya, gadis itu bersinar terang lalu berubah menjadi sosok pria tua yang sesuai dengan stereotipe bijak. Dewi mengatakan kepadanya agar tidak terkejut karena ia hanya mematerialkan gambaran yang ada di dalam pikirannya. Hajime terperanjat mengetahui bahwa ia bisa membaca pikirannya. Dewi membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa wujudnya sekarang sebagai seorang bijak tua hanyalah pergantian penampilan sederhana baginya. Hajime tetap bersikeras bahwa mustahil ia adalah seorang dewi. Hal itu membuat sang dewi kembali berubah ke wujud aslinya dan memutuskan untuk menarik nalurinya secara langsung. Tiba-tiba Hajime merasakan tekanan luar biasa seperti dihimpit beban berat. Dewi kemudian menanyakan apakah ia kini sudah yakin. Hajime mengakui bahwa akhirnya ia memahami bahwa dirinya memang sesuatu yang tak terjangkau oleh nalar. Ia kemudian menanyakan tentang buku itu. Sang dewi menjelaskan bahwa ia memperlihatkan buku tersebut kepada manusia fana hanya sebagai lelucon. Ia menanyakan pendapat Hajime tentang buku itu. Hajime berpikir bahwa seandainya orang lain yang menemukannya, mereka pasti tidak akan merobek buku tersebut. Ia teringat bagaimana seseorang pernah berusaha menguraikan isi buku itu, dan menyimpulkan bahwa mereka tidak akan merusaknya karena terlalu berharga untuk digunakan. Ia menyadari bahwa hanya orang Jepang sepertinya yang menganggap buku Jepang biasa tidak memiliki nilai istimewa. Dewi lalu menjelaskan bahwa inti dari lelucon itu adalah karena ia tahu tidak ada seorang pun di dunia mereka yang akan merobek buku tersebut. Dewi kembali menyelami pikirannya dan menggodanya karena sering terjebak berulang kali. Hajime merasa terusik, namun sang Dewi tidak berhenti tertawa. Dewi kemudian menanyakan jenis kekuatan apa yang ingin ia miliki. Hajime bertanya apakah maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Ia menjawab bahwa bila yang diinginkan berkaitan dengan sihir, maka hal itu termasuk dalam pilihannya. Hajime dengan tegas menyatakan bahwa ia menginginkan kekuatan sihir. Dewi menyetujui untuk memberikannya, tetapi hanya setelah ia berhasil menjalani sebuah ujian. Ia menambahkan bahwa jika Hajime berhasil, maka ia akan memperoleh kekuatan 2 kali lipat dari seharusnya karena telah merobek buku tersebut. Hajime bertanya apa yang akan terjadi bila ia gagal. Dewi menjawab bahwa sekalipun ia gagal, ia tetap akan menerima kekuatan dari buku yang dirobeknya. Mendengar hal itu, Hajime menyetujui untuk melakukannya. Dewi lalu menanyakan benda apa yang akan ia bawa bila terdampar di sebuah pulau terpencil. Hajime menjawab bahwa ia akan membawa sebuah ponsel pintar dengan baterai tak terbatas dan akses internet tanpa henti. Sang Dewi pun secara ajaib memunculkan sebuah ponsel pintar dan membiarkannya mengambil benda tersebut. Ia menjelaskan bahwa semakin lama ia bertahan dalam ujian tanpa menyerah, semakin besar pula kekuatan yang akan ia berikan. Hajime menyatakan bahwa ia mengerti, sehingga sang Dewi kembali mendoakannya agar beruntung. Hajime kemudian diselimuti cahaya terang. Saat membuka matanya, ia mendapati dirinya kini berada sendirian dalam kehampaan putih. Ia menatap sekeliling dan terheran-heran karena yang terlihat hanyalah kehampaan. Kemanapun ia melangkah, ia memeriksa ponselnya dan melihat bahwa baterainya bertanda tak terbatas serta internetnya memiliki kecepatan 255 gigabit per detik. Ia menggulir layar dan senang mengetahui bahwa ia bisa bermain game. Ia lalu berbaring sambil bermain game. Setelah beberapa saat, ia tertidur. Hari-hari berlalu, ia sudah menamatkan banyak game dan masih terus memainkan yang lain. Ia merasa senang karena tidak perlu makan, minum, atau bahkan tidur, dan bisa sepenuhnya tenggelam dalam game selamanya. Ia berencana untuk menonton semua tayangan di Netflix setelahnya. Dewi muncul kembali. Hajime mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Sang Dewi merasa bingung melihat sikapnya yang begitu santai. Setelah merenung, ia menyadari bahwa Hajime pasti telah kehilangan jejak waktu. Ia merasa lega masih mengingatnya dan menyamakan sensasi melihatnya lagi dengan menemukan serangga di dalam laci. Ia kemudian bertanya apakah Hajime tahu sudah berapa lama ia terjebak di kehampaan itu. Hajime tidak tahu. Jadi sang Dewi menjawab bahwa sudah 10 tahun berlalu, membuatnya terkejut. Ia tidak mempercayainya, hingga sang Dewi mengingatkan bahwa ia bisa memeriksa waktu penggunaan ponsel. Ia menelusuri menu pengaturan hingga ke informasi umum dan melihat bahwa perangkat itu telah menyala selama 90.116 jam. Hajime terperanjat, menghitungnya, dan memastikan bahwa itu memang setara dengan 10,28 tahun. Ia sulit mempercayai bahwa waktu berlalu begitu cepat.
Dewi pun merasa heran karena ia bertahan selama itu, padahal sebagian besar manusia yang ditemuinya hanya sanggup bertahan 3 hari. Hajime membayangkan bahwa ia pasti sudah kehilangan akal sehat bila tidak ada ponselnya. Ia sendiri mengira hanya mampu bertahan selama 72 jam dengan ponsel. Sang Dewi terkejut, karena menurutnya Hajime paling lama hanya akan bertahan 10 hari. Ia lalu mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan ujian. Hajime merasa seolah ia curang karena bahkan tidak menyadari waktu yang berlalu. Dewi kemudian menanyakan jenis sihir apa yang diinginkannya sebagai hadiah. Hajime membayangkan dirinya sebagai seorang penyihir yang mampu mengendalikan kekuatan besar dari semua elemen. Ia menjawab bahwa ia ingin menjadi manusia terkuat di dunia. Dewi menanggapi bahwa keinginannya begitu rendah hati. Hajime mempertanyakan maksud ucapannya karena menurutnya itu tidak terdengar sederhana. Sang Dewi pun setuju dan berkata bahwa ia akan menjadikannya manusia terkuat. Hajime berpikir bahwa Sang Dewi begitu kuat hingga kemungkinan besar tidak perlu menjentikan jarinya untuk membuat sesuatu terjadi. Pada saat yang sama, mereka berdua mengucapkan kata yang sama, yaitu tepat sekali. Hal itu mengejutkan Sang Dewi, dan ia mengatakan bahwa Hajime berhasil mengalahkan kemampuan membaca pikirannya. Sebagai hadiah tambahan atas keisengannya, ia ingin memberinya sesuatu yang lebih. Tubuh Hajime berpendar saat Sang Dewi menganugerahinya kekuatan. Sang Dewi menjelaskan bahwa ia juga akan memberinya pertumbuhan lebih lanjut di masa mendatang. Baru saja Hajime hendak menanyakan maksud dari ucapan itu, tiba-tiba ia terlempar kembali ke reruntuhan tempat ia berada sebelum bertemu Dewi. Ia menyadari bahwa dirinya kembali ke waktu ketika ia baru saja merobek buku dan lingkaran sihir muncul. Ia masih belum tahu bagaimana cara keluar, sehingga ia sadar seharusnya tadi ia menanyakan bagaimana menggunakan kekuatan sihir barunya. Ia merentangkan tangan dan berusaha memusatkan pikiran untuk mengeluarkan api dari telapak tangannya. Ia memperhatikan bentuk tubuh serta konsentrasinya, tetapi tidak ada yang terjadi. Ia mencoba berbagai gerakan satu persatu, namun tetap saja gagal. Perasaan frustrasi muncul karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Semakin keras ia berteriak, semakin banyak puing yang jatuh dari atap. Sebagian mengenai hidungnya hingga membuatnya bersin. Saat itu, terbuka sebuah lubang di langit-langit. Ia menengadah dan melihat jalan keluarnya. Ia memanjat dinding hingga akhirnya berhasil keluar ke sebuah padang rumput. Ia menghirup udara segar dan menikmati pemandangan pepohonan serta pegunungan. Namun, ia merasa kecewa karena berhasil meloloskan diri hanya dengan keberuntungan dan tenaga, bukan dengan sihir. Tiba-tiba ia mendengar suara sekaligus melihat kawanan burung beterbangan. Ia memandang ke kejauhan dan menyaksikan monster kadal yang pernah memakannya sedang berjalan. Ia terperanjat melihat betapa besarnya makhluk itu bahkan dari jarak jauh. Sebuah lingkaran sihir terbuka di atas tubuh monster tersebut, lalu dari dalamnya muncul seberkas sinar laser yang menghancurkan apapun di hadapan sang monster. Hajime teringat pada ucapan Dewi bahwa keinginannya menjadi manusia terkuat adalah sebuah kerendahan hati. Ia kemudian menyadari bahwa maksudnya adalah ia tidak ingin menjadi makhluk terkuat. Baginya, monster itulah yang tampak seperti makhluk terkuat di pulau tersebut. Monster itu menimbulkan begitu banyak kehancuran di jalurnya sehingga ia mengibaratkannya seperti seorang anak yang sedang mengamuk di dalam kotak pasir. Ia memutuskan untuk tidak terlibat dengan monster itu. Namun, pandangannya tertuju pada rumah-rumah kayu yang mulai dihancurkan monster tersebut. Seketika itu juga, ia berlari menuju arah makhluk itu. Saat berlari, ia berpapasan dengan anak itu dan segera teringat bahwa orang itu adalah sosok yang pernah ia selamatkan. Hajime menanyakan apakah monster itu merupakan alasan anak itu ingin merekrutnya. Anak itu hendak menjelaskan keadaan, tetapi Hajime tidak menunggunya dan langsung maju untuk menyelamatkan desa yang sedang dihancurkan monster tersebut. Ia menemukan piramida altar tempat ia pernah berada sebelumnya. Dari sana, ia melihat orang-orang bersembunyi sambil berdoa. Ia berteriak agar mereka segera mengungsi, namun mereka tetap berada di tempat. Ia pun menyadari bahwa mereka tidak akan mendengarkan orang asing sepertinya, sehingga ia berencana mengalihkan perhatian monster itu. Ia berteriak untuk menarik perhatiannya dan dengan nada sinis menanyakan apakah perutnya baik-baik saja. Monster itu mengenalinya dan meraung marah, lalu mengejarnya ketika ia berlari. Hajime berpikir bahwa saat itu monster tersebut pasti sudah cukup jauh dari desa. Ia kemudian berhenti dan menghadapi makhluk itu. Monster berusaha menginjaknya dengan cakarnya, tetapi ia berhasil menghindar. Hajime melompat menuju salah satu mata monster itu dan menghantamnya dengan pukulan, membuat makhluk tersebut terjatuh menyamping. Monster itu segera bangkit kembali dan mengeluarkan jeritan nyaring. Hajime menyadari bahkan para penduduk desa pun menutup telinga karena kesakitan. Sebagian dari mereka bahkan sudah pingsan. Hal itu membuatnya menyerbu kembali dan memukul rahang monster tersebut untuk menutup mulutnya. Ia kecewa karena meski berhasil menghentikannya, pukulan itu tidak melukai monster itu sedikit pun. Makhluk itu mencoba menamparnya, namun ia melompat menjauh. Ia berencana mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantam dengan pukulan penuh. Tiba-tiba tubuhnya membeku seolah-olah roda gigi di dalam dirinya macet. Saat ia masih di udara, monster itu mengayunkan ekornya, menghantamnya hingga tubuhnya terpelanting menabrak banyak pepohonan.
Hajime bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia mencoba menyerang lagi, namun tubuhnya kembali membeku, membuatnya terkena serangan ekor monster itu sekali lagi. Ia mencobanya berulang kali, tetapi hasilnya tetap sama. Tubuhnya membeku tepat sebelum ia menggunakan kekuatan penuhnya. Lalu ia dipukul mundur lagi. Ia menyimpulkan bahwa hal itu selalu terjadi setiap kali ia hendak mengeluarkan seluruh tenaganya. Ia memikirkan para penduduk desa dan meyakinkan dirinya bahwa ia harus menghentikan monster itu apapun yang terjadi demi melindungi mereka. Hajime kembali melompat ke arah monster, namun tubuhnya sekali lagi membeku. Kali ini, monster itu mengaktifkan lingkaran sihirnya saat ia masih di udara, lalu menembaknya dengan sinar laser. Hajime berusaha memulihkan diri dan menyadari bahwa makhluk itu sudah memperhitungkan kelemahannya yang selalu membeku sebelum mengeluarkan kekuatan penuh. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak bisa mendaratkan pukulan penentu. Dewi muncul dan mengatakan bahwa ia menyesal. Ia ingin menjelaskan alasannya, tetapi alih-alih berbicara, ia menyentuh tangan Hajime dan mengarahkannya ke arah monster. Tubuh Hajime memancarkan cahaya emas. Cahaya itu begitu kuat hingga mampu melampaui kekuatan monster tersebut. Ledakan cahaya itu menghancurkan segalanya sampai tidak menyisakan apapun dari sang monster. Hajime terkejut melihat betapa dahsyat kekuatan yang keluar dari telapak tangannya. Ia kemudian menyadari bahwa tanda-tanda pada tubuhnya mulai menghilang. Dewi memberitahunya bahwa tanda itu adalah lambang pengorbanan, dan karena predator telah lenyap, maka lambang itu pun turut sirna. Hajime bertanya alasan mengapa ia kembali. Dewi menjelaskan bahwa ada 3 alasan. Pertama, ia melihat Hajime tidak bisa menggunakan kekuatannya saat bertarung, dan hal itu disebabkan karena ia memperoleh kekuatan yang begitu luar biasa hingga tersumbat dalam tubuhnya, sehingga Dewi datang untuk melepaskan sumbatan itu. Hajime lalu menanyakan alasan kedua, dan Dewi menjawab bahwa ia kembali karena merasa bosan. Untuk alasan ketiga, ia membiarkan Hajime memikirkan tentang ujiannya. Hajime mengingat kembali aturan dari ujian tersebut, di mana ia dijanjikan kekuatan yang lebih besar semakin lama ia bertahan. Ia pun menyadari bahwa ia tidak pernah menyatakan menyerah. Ia mengatakan kepada sang Dewi bahwa seharusnya ia memastikan dirinya memenuhi syarat sebelum mengeluarkannya. Dewi menjelaskan bahwa ia datang untuk mendengar penyerahannya, namun justru tertawa karena kini Hajime tidak memiliki alasan untuk menyerah. Hajime menegaskan bahwa Dewi akan tetap tinggal bersamanya sampai ia menyerah. Ia mengingatkan bahwa ia sudah mendapatkan kekuatan setara 10 tahun dan masih terus bertambah. Ia lalu bertanya apakah ini berarti Dewi akan mengawasinya sampai saat itu tiba. Sang Dewi mengiyakan, namun memperingatkan bahwa ia hanya akan membantunya 1 kali lagi di masa depan. Ia menegaskan bahwa saat itu adalah momen sebelum ia benar-benar mati, karena pada saat itulah ia pasti akan menyerah. Hajime lalu bertanya apakah masih ada nilai untuk terus menghiburnya. Dewi sempat bertanya-tanya tentang pulau mereka, tetapi percakapan terputus ketika anak itu menghampiri Hajime. Anak itu menanyakan apakah ia berhasil mengalahkan penguasa hutan. Hajime memahami bahwa yang dimaksud adalah monster tadi dan menjawab bahwa ia sudah melakukannya. Anak itu pun berterima kasih sambil menangis Hajime, lalu menggenggam tangannya dan menyebutnya sebagai penyelamat desa. Hajime teringat bagaimana orang-orang dulu selalu meremehkannya dan menyebutnya tidak berguna. Namun kini anak itu begitu bahagia bisa bertemu dengannya. Hajime pun tersenyum dan mengatakan bahwa ia senang mendengarnya. Anak itu kemudian mengajaknya kembali ke desa. Saat itu, Hajime menyadari bahwa anak itu tidak bisa melihat Dewi. Sang Dewi menjelaskan bahwa sosok seperti dirinya memang tidak dapat dilihat oleh orang-orang di dunia itu. Anak itu dapat merasakan Hajime seakan terdistraksi, tetapi ia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Mereka pun kembali ke desa. Sesampainya di sana, anak itu menjelaskan bahwa monster itu adalah penguasa hutan yang menuntut persembahan dari desa. Ia menambahkan bahwa dukun yang sebelumnya mempersembahkan Hajime kepada monster itu adalah kepala desa, namun kini ia sudah mati. Meski begitu, ia tidak memahami mengapa desa masih tetap diserang meski sudah ada korban persembahan. Diam-diam, Hajime berpikir bahwa alasan desa masih diserang adalah karena ia berhasil melarikan diri dari tubuh monster itu. Ia mulai meyakini bahwa kemampuan kepala desa untuk memanggil sesuatu dari dunia lain sebagai persembahan adalah hal yang luar biasa. Kini, anak itu meratapi kehancuran rumah-rumah di desanya. Ia tampak putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa kepala desa. Meskipun Hajime senang menerima ucapan terima kasih, ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk meringankan kegelisahan itu. Dewi kemudian bertanya kepada Hajime apakah ia merasa bahagia ketika mendapat ucapan terima kasih. Hajime menjawab bahwa memang demikian. Sang Dewi lalu menyatakan bahwa ia akan membuat orang-orang mengucapkan terima kasih padanya dan menginstruksikan agar ia menirunya. Hajime menirukan gerakan jentikan jarinya. Secara ajaib, semua bangunan desa yang hancur kembali berdiri dan terlihat baru. Semua orang terkejut melihat desa mereka kembali seperti semula. Warga desa dari segala usia pun berkumpul di sekitar Hajime, menyebut betapa luar biasanya ia dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dewi berkata bahwa itu adalah hadiah karena Hajime telah menghiburnya sebagai seorang dewi, dan bahkan kemampuan itu merupakan hal unik yang hanya dimiliki olehnya.
Hajime tidak tahu harus bereaksi atau berkata apa. Tatapan seluruh warga desa tertuju kepadanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun ia menegaskan kepada mereka bahwa rumah-rumah tersebut terbangun kembali dengan sendirinya berkat kemampuannya. Mereka semua bersorak dan menangis penuh syukur. Anak itu lalu menyuruh yang lain membawa sake yang selama ini mereka simpan untuk merayakan penolong mereka. Dewi kemudian bertanya mengapa Hajime menerima kebaikan itu begitu saja tanpa ragu. Ia menjawab bahwa dialah yang sebelumnya mengatakan agar ia menerima niat baik tanpa penolakan. Mendengar hal itu membuat sang Dewi semakin tertarik kepadanya. Ia pun menyatakan bahwa ia akan memberinya lebih banyak berkah setiap kali ia berhasil menghiburnya. Hajime pun berpikir bahwa tidak lama lagi ia akan menjadi seperti seorang dewa. Malam harinya, desa mengadakan pesta dengan tabuhan genderang dan jamuan besar yang disuguhkan untuk Hajime. Anak itu mendorongnya untuk makan dan minum sepuasnya. Semua orang berterima kasih kepadanya sambil menundukkan kepala. Hajime membandingkan hal itu dengan para atasannya di kehidupan sebelumnya yang tidak pernah menghargainya dan hanya meremehkannya. Kini ia merasa bahagia karena kerja kerasnya benar-benar dihargai. Anak-anak juga menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Dan hatinya terasa hangat hingga ia berpikir bahwa seharusnya justru ia yang berterima kasih kepada mereka. Malam itu berlanjut dengan semua orang menari dan bersenang-senang. Keesokan harinya, Hajime terbangun dengan kepala terasa berat akibat mabuk. Ia mendapati Dewi berada di atasnya seolah-olah ia selalu ada di sana untuk mengawasinya tidur. Ia pun berteriak kepada sang Dewi, membuat suasana hatinya berubah cepat untuk segera bangun. Tidak lama kemudian, anak itu masuk ke kamarnya untuk menyapanya dengan ucapan selamat pagi. Ia mengundangnya sarapan, tetapi Hajime justru meminta air. Ia pun minum dari cangkir yang diberikan anak itu kepadanya. Hajime kemudian mendengar suara dari luar dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia melihat keluar dan mendapati orang-orang berlarian ketakutan. Anak itu bertanya kepada salah satu dari mereka tentang apa yang sedang berlangsung. Perempuan itu menjelaskan bahwa Arachne sedang menyerang desa mereka. Anak itu hendak memberitahu Hajime apa itu Arachne. Namun sebelum sempat menjelaskan, laba-laba raksasa itu sudah muncul. Anak itu berniat menyerang mereka, tetapi Hajime segera maju ke depannya dan mengatakan bahwa ia akan mengurusnya. Ia mengalahkan seekor laba-laba dengan satu pukulan, lalu mendatangi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti sebelumnya, ia menumpuk laba-laba itu menjadi satu tumpukan. Para penduduk desa dan anak itu kembali mengucapkan terima kasih padanya. Hajime menduga bahwa serangan tersebut terjadi karena ekosistem telah runtuh. Saat anak itu tidak mengerti, ia menyederhanakannya dengan menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena penguasa hutan telah mati. Ia kemudian membelah salah satu laba-laba untuk mencari bola emas di dalamnya, dan merasa beruntung berhasil menemukan satu pada percobaan pertamanya. Anak itu terkejut melihat benda yang digenggamnya, yang dikenal sebagai Eresia. Melihat reaksi anak itu terhadap bola emas itu, Hajime bertanya apakah benda tersebut benar-benar mahal. Anak itu menyadari bahwa Hajime tidak mengetahui apa itu Eresia. Ia lalu menjelaskan bahwa Eresia merupakan barang yang sangat langka, hanya bisa diperoleh dari monster pada kesempatan tertentu, dapat menyembuhkan banyak penyakit, serta digunakan sebagai afrodisiak. Dewi menawarkan untuk memberikan Hajime setumpuk besar Eresia agar dibagikan kepada penduduk. Namun, Hajime menolak dengan alasan bahwa benda itu harus tetap bernilai. Ia juga melihat anak itu tak bisa melepaskan pandangannya dari bola emas itu. Hajime bertanya apakah anak itu menginginkannya, lalu menggoda bahwa ia pasti hanya akan memakainya sebagai afrodisiak. Anak itu menjelaskan bahwa hanya satu Eresia saja sudah cukup untuk menghasilkan uang agar seluruh desa bisa bertahan hidup selama musim dingin. Hal itu mengejutkan Hajime karena ternyata hanya satu bola emas saja bernilai sebesar itu. Ia pun menawarkan bola tersebut kepada anak itu. Tindakan itu membuat anak itu kaget karena tidak percaya Hajime memberikannya begitu saja. Ia berterima kasih dengan tulus, lalu menunjukkan Eresia itu kepada para penduduk yang langsung bersorak gembira melihatnya. Hati Hajime terasa hangat melihat kebahagiaan mereka. Namun kemudian ia memperhatikan bahwa perhatian Dewi tertuju ke arah lain. Sebuah kereta kuda yang dijaga prajurit sedang mendekat. Para penduduk mengenalinya sebagai kereta milik sang tuan, dan mereka hanya mengantisipasi kengerian dari sosok yang akan keluar darinya. Saat pintu terbuka, Tuan Tanah muncul, dan Hajime terkejut karena wajahnya tampak persis seperti presiden perusahaan tempat ia bekerja di kehidupan sebelumnya. Sang tuan mengumumkan bahwa ia mengetahui kepala desa telah mati. Menyadari hal itu, para penduduk diliputi rasa takut. Tuan Tanah mengatakan bahwa sia-sia mereka menyembunyikan kabar tersebut karena kontrak pengikatnya dengan setiap kepala desa akan memberinya tanda saat mereka tiada. Ia kemudian menanyakan siapa yang akan mereka pilih menjadi kepala desa berikutnya. Salah seorang penduduk meminta waktu karena kepala desa baru saja meninggal kemarin. Namun, sang tuan tidak peduli dan menyatakan bahwa hal itu bukan urusannya. Hajime mulai merasa geram karena sikapnya sangat mirip dengan mantan bosnya. Tuan Tanah menuntut agar mereka segera memilih seorang kepala desa supaya desa bisa segera membayar pajak padanya. Saat itu ia melihat sesuatu di kejauhan, lalu berjalan melewati kerumunan hingga sampai pada anak itu. Tanpa peringatan, ia meraih Eresia dari tangannya.
Ia menatap bola emas itu dan menyadari bahwa benda tersebut berasal dari salah satu arachne yang telah dibunuh. Tuan Tanah lalu memberi selamat kepada para penduduk karena berhasil menghasilkan Eresia. Dan karena hatinya sedang senang, ia mengizinkan mereka untuk mengambil waktu dalam memilih kepala desa. Ia bahkan menawarkan keringanan pajak, tetapi hanya dengan syarat mereka memberinya 1 Eresia setiap bulan. Para penduduk merasa ngeri mendengar syarat itu. Hajime semakin marah kepadanya. Para penduduk mengeluh bahwa mustahil menemukan lagi bahkan dalam setahun. Tuan Tanah menuntut mereka diam dan menjelaskan bahwa mereka seharusnya bersyukur telah lahir dan besar di tanah miliknya. Ia mendorong salah satu tetua, lalu memperingatkan agar mereka tidak pernah membantahnya lagi. Ia kemudian menginjak lelaki tua itu dan menegaskan bahwa ia akan membunuh mereka semua jika menolak syaratnya. Para prajurit mengangkat pedang dengan wajah penuh senyum. Sang tuan menanyai para penduduk apakah mereka mengerti, membuat mereka tidak mampu menjawab. Hajime tiba-tiba mendekati Tuan Tanah dan menanyakan apa yang akan ia berikan kepada mereka sebagai balasan atas pajak yang selalu mereka bayarkan. Tuan Tanah menjawab bahwa ia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada seorang luar seperti dirinya. Hajime menanggapi bahwa hal tersebut mencurigakan jika isi kontrak tidak bisa dijelaskan kepada pihak ketiga. Sang tuan naik pitam, tetapi menahan diri dan dengan sombong mengatakan bahwa yang ia berikan hanyalah kehormatan bagi mereka karena telah menunaikan kewajiban padanya. Ia menambahkan bahwa dirinya memberi nilai pada rakyat dengan membiarkan mereka hidup di wilayah kekuasaannya. Saat itu, Hajime teringat bagaimana mantan bosnya pernah berkata bahwa ia seharusnya bersyukur bisa bekerja untuknya. Setiap kata yang diucapkan Tuan Tanah semakin mengingatkan Hajime pada mantan bosnya. Ia tidak tahan lagi sehingga memukul wajah sang tuan. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat lelaki itu terpental ke udara. Dewi, para penduduk, dan para prajurit terkejut menyaksikan hal tersebut. Tuan Tanah berputar-putar seperti gasing bahkan saat ia jatuh ke tanah. Para prajurit hendak menyerang Hajime, tetapi semuanya dikalahkan sebelum sempat bergerak. Setelah itu, Hajime panik karena menyadari bahwa ia bertindak tanpa berpikir. Ia khawatir desa akan menanggung akibat dari perbuatannya. Namun, ia terkejut ketika mendengar para penduduk justru menyampaikan rasa terima kasih karena ia memukul orang yang mereka benci. Mereka bahkan meminta agar ia mau meminjamkan kekuatannya untuk membantu mereka merdeka dari orang-orang seperti sang tuan. Hajime tidak sepenuhnya mengerti maksud mereka, sehingga anak itu menjelaskan bahwa kontrak mereka dengan tuan adalah menerima perlindungan sebagai ganti pajak, tetapi sang tuan tidak pernah menunaikan bagiannya. Ia lalu meminta Hajime untuk terus melindungi desa agar mereka bisa mengajak desa lain bersatu, dan meyakinkan semuanya untuk tidak lagi berada di bawah penguasa feodal manapun. Hajime pun menyadari bahwa kini, karena berada di dunia lain, ia tidak lagi perlu berada di bawah kendali bos siapapun dan dapat bangkit dengan kekuatannya sendiri. Hajime bersama para penduduk menatap Tuan Tanah dan pasukannya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Saat itu sang tuan bertanya berapa banyak yang ia inginkan, membuat Hajime agak terkejut. Tiran itu mengatakan bahwa ia hanya perlu menyebutkan harganya, dan semuanya akan segera dipenuhi. Sang pahlawan menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ini bukan tentang uang, yang justru membuat tuan itu marah. Hajime bertanya-tanya mengapa jawaban sesederhana itu bisa memicu reaksi seperti itu. Anak itu menjelaskan bahwa para tuan tanah terbiasa membayar tebusan setiap kali mereka ditawan. Hajime mulai bertanya-tanya apakah mereka menyamakan biaya tebusan dengan nilai pribadi mereka sendiri. Anak itu tidak begitu yakin, tetapi menganggap hal itu masuk akal. Hajime akhirnya paham bahwa bahkan sekarang, sang tuan hanya berusaha memuaskan harga dirinya. Bagaimanapun juga, menerima tebusan adalah ide buruk karena tidak akan memperbaiki keadaan desa. Justru bisa memperburuk situasi karena tuan tanah mungkin akan menuntut balas di kemudian hari. Hajime berpikir apakah ada cara untuk menghancurkan harga diri sang tuan sekaligus benar-benar mengamankan kemerdekaan desa. Ia kemudian mendapat ide dan menanyakan mata uang yang digunakan di dunia ini. Seorang pemuda menjawab bahwa mata uang tersebut adalah sel. Hajime bertanya apakah satu sel adalah jumlah terkecil, dan jawaban itu dibenarkan. Ia lalu berjalan mendekati tuan tanah dan menyatakan bahwa ia sudah memutuskan jumlah tebusannya. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa jumlahnya adalah satu sel. Sang tuan terperangah, sementara para penduduk pun bereaksi dengan keterkejutan yang sama. Hajime mengulangi ucapannya, membuat tuan tanah murka. Namun, pemuda itu sudah mantap dengan keputusannya dan mengatakan agar sang tuan memanggilnya ketika sudah siap menerimanya. Ia kemudian berjalan pergi. Dewi muncul dan menanyakan alasan mengapa ia hanya meminta satu sel. Hajime menjelaskan bahwa hal itu hanya memberi dua pilihan kepada sang tuan, yakni apakah ia hanya bernilai satu sel atau bahkan tidak sanggup membayar jumlah sekecil itu. Ia teringat pengalamannya dengan bos di dunia lamanya dan berkata bahwa ia sangat mengenal tipe orang seperti itu. Mereka hanya peduli pada harga diri dan citra di mata publik. Diberi hanya dua pilihan seperti ini akan menjadi penghinaan besar baginya. Dewi bertanya apa yang akan terjadi jika tuan tanah menolak kedua pilihan itu. Hajime tidak merasa khawatir dan menyebut bahwa sang tuan bahkan tidak akan sempat memikirkan hal tersebut. Benar saja, seorang penduduk berlari mendatangi mereka dan berkata bahwa sang tuan sudah berteriak.
menyuruh agar ia cukup mengambil satu sel lalu melepaskannya. Hajime tersenyum, sementara si penduduk agak terkejut dengan betapa cepatnya sang tuan menyerah. Pemuda itu mengatakan bahwa ia akan segera ke sana sehingga penduduk tersebut bisa berlari lebih dulu. Saat menyaksikan langkahnya, ia berkata kepada Dewi bahwa Tuan Tanah hanya menyisakan para penduduk demi mengumpulkan pajak. Orang-orang ini tidak terbiasa menghadapi kesulitan, sehingga begitu mereka terikat dan menderita sedikit saja, mereka langsung menyerah. Sosok seperti Tuan Tanah bahkan tidak sanggup menahan ketidaknyamanan sekecil apapun. Ia lalu menambahkan bahwa kesenangan yang sesungguhnya baru akan dimulai, membuat Dewi menyebutnya jenius. Kemudian ia menghampiri Tuan Tanah dan berkata bahwa ia akan melepaskannya segera setelah ia membayar. Sang tuan berteriak bahwa ia tidak pernah membawa jumlah uang sekecil itu di sakunya, dan bahwa seorang rakyat jelata tidak akan mengerti kaum bangsawan yang berkelas. Ia lalu mengatakan akan meminta keluarganya mengirimkan jumlah tersebut. Hajime tetap tenang dan berkata bahwa sang tuan masih saja mempertahankan sikap tinggi hati meski berada dalam keadaan demikian. Tuan Tanah bertanya apa yang seharusnya ia lakukan karena tidak memiliki uang receh di tangannya. Hajime menjawab bahwa sang tuan harus menuliskan surat janji hutang. Ia menambahkan bahwa jika sang tuan melakukan itu, maka ia akan menukarnya dengan kebebasannya. Tuan Tanah pun tersenyum, mengira dirinya akan segera bebas, sementara Hajime menunjukkan raut wajah yang jelas menyimpan rencana tertentu. Ia bertanya apakah ada yang memiliki pena dan kertas, lalu anak itu menyebutkan bahwa kemungkinan ada di rumah kepala desa. Ia segera berlari mengambilnya dan meletakkannya di hadapan sang tuan. Hajime kemudian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pena sehingga harus menggunakan darah untuk menulis surat itu. Tuan Tanah murka mendengarnya, tetapi sang penyelamat desa menanggapi bahwa jika ia tidak menyukainya, maka seharusnya ia sendiri yang menyediakan pena. Ia lalu bertanya kepada anak itu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia harus pergi ke kota dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 6 hari. Hajime pun berkata bahwa Tuan Tanah akan menunggu dalam keadaan terikat selama seminggu. Sang tuan panik mendengar hal itu dan segera menyetujui penggunaan darah. Hajime lalu menyerahkan sebilah pisau kecil. Dewi sempat heran apakah aman memberikan senjata kepada sang tuan, tetapi pemuda itu berkata tidak perlu khawatir. Jika ia mencoba melarikan diri, mereka hanya perlu menyebarkan kabar bahwa Tuan Tanah bahkan tidak sanggup membayar tebusan satu sel. Selain itu, Hajime tahu ia bisa dengan mudah menaklukkan lawannya. Mereka melepaskan ikatan Tuan Tanah dan menginstruksikannya menusuk jarinya lalu menuliskan surat tersebut. Tuan Tanah nyaris tak mampu menahan amarahnya dan menggenggam pisau itu. Hajime serta para penduduk terkejut. Sang tuan kemudian memerintahkan agar para pengawalnya dilepaskan. Semua orang masih bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Tuan Tanah lalu menjelaskan bahwa ia tidak berniat menggunakan darahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, tampak bahwa ia telah selesai menulis surat itu dengan menggunakan darah salah satu pengawalnya. Ia menyerahkan surat tersebut kepada Hajime, yang kemudian memberikannya kepada anak itu. Pemuda itu bertanya mengapa ia bahkan tidak memeriksanya terlebih dahulu. Namun, Hajime menjawab bahwa tidak ada kebutuhan untuk itu. Jika surat itu ditulis dengan salah, maka mereka hanya akan menyebarkan kabar tentang tebusan yang tidak dibayar. Dewi lalu muncul dan berkata bahwa ia masih belum bisa membaca bahasa dunia ini, sehingga ia berhasil lolos dari kesulitan tersebut dengan cukup baik. Seluruh pengawal kemudian dilepaskan, dan Tuan Tanah pergi dengan keretanya sambil berjanji akan membuat mereka semua menyesal. Anak itu lalu bertanya apakah surat itu benar-benar akan cukup. Hajime menjawab bahwa surat tersebut akan berfungsi sebagai pelindung bagi desa. Sang tuan adalah seseorang yang terobsesi pada penampilan dan reputasi. Jika sampai tersebar kabar bahwa ia hanya ditebus dengan satu sel, para bangsawan lain bahkan rakyatnya sendiri akan memandang rendah dirinya. Surat darah itu akan menjadi bukti mereka, dan disitulah letak nilai sejatinya. Para penduduk memahami maksudnya lalu meledak dalam perayaan besar. Dewi tampak benar-benar senang. Hajime kemudian menyebut bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dana agar mereka dapat mengamankan kemerdekaan desa mereka. Hajime dan Dewi sedang melewati jalan setapak di hutan. Ia menyadari bahwa rambutnya telah tumbuh cukup panjang. Dewi mengatakan bahwa sungguh merepotkan bagi manusia yang tidak bisa mengendalikan panjang rambut mereka sesuka hati. Hajime pun mengiyakan, berharap bisa menjaganya tetap pada panjang yang sempurna selamanya. Sang Dewi kemudian bertanya-tanya apakah ia akan panik jika rambutnya tiba-tiba berhenti tumbuh. Hajime menjawab bahwa hal semacam itu baru terasa penting setelah benar-benar hilang. Dewi tertawa lalu menggoda apakah ia harus memberkatinya agar tidak pernah botak. Hajime seketika berlutut, mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Dewi terkekeh dan berjanji akan melindungi akar rambutnya selama ia hidup. Sang pahlawan muda benar-benar berterima kasih, bahkan menanyakan apakah ia harus membawa lebih banyak persembahan mulai saat ini. Tak lama kemudian, ia melihat seekor laba-laba di sisinya dan bertanya-tanya apakah itu liar. Ia segera melompat dan menghancurkannya dengan kakinya. Setelah memeriksa bangkai tersebut, ia tidak menemukan apa yang dicarinya, meski tetap terkejut karena bisa menemukan sesuatu yang begitu berharga.
Dewi menjelaskan bahwa mungkin lebih tepat jika menyebutnya sebagai campuran senyawa dengan energi tinggi. Di dalam makhluk hidup, nutrisi kadang tersimpan dengan cara khusus, dan zat ini dikenal sebagai Eresia. Hajime lalu teringat racun ikan buntal, tetapi Dewi menenangkannya dengan mengatakan bahwa zat itu tidak berbahaya bagi manusia. Sebaliknya, Eresia justru kaya akan nutrisi dan energi. Zat itu juga memiliki efek afrodisiak, tetapi karena ia sudah memakannya terlalu banyak, tubuhnya telah mengembangkan kekebalan. Dalam kasus langka, Eresia bisa menimbulkan efek lain, dan Dewi menambahkan bahwa Hajime beruntung bisa menemukan makhluk langka berturut-turut. Kemudian, ia melihat laba-laba lain dan langsung membunuhnya dengan sekali serang. Ia terus berburu setiap laba-laba yang ditemui, tetapi tidak ada satupun tubuh yang mengandung Eresia. Hingga akhirnya, Hajime menemukan satu dan menyimpannya di sakunya. Dewi heran karena ia tidak langsung memakannya. Hajime pun menjelaskan bahwa benda itu akan digunakan untuk dana militer demi mewujudkan kemandirian desa. Persiapan perlu dilakukan untuk kemungkinan konflik, sehingga mereka harus mengumpulkan persediaan dan senjata. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di desa yang terlatih, sehingga setidaknya mereka harus dilengkapi dengan baik. Dewi mengakui hal itu masuk akal, lalu bertanya mengapa ia hanya mengandalkan pertempuran jarak dekat. Hajime bertanya-tanya apa maksud ucapan Dewi, dan sang Dewi pun mengulang pertanyaannya. Ia menjawab dengan menunjukkan bagaimana dirinya menggunakan sihir. Ia mengangkat tangan ke depan dan melancarkan semburan serangan. Energi biru itu melesat maju, meretakkan tanah di bawahnya. Ia lalu mengalihkan arahnya ke udara agar tidak menimbulkan kerusakan besar. Dewi memperhatikan dan menyadari bahwa ia kesulitan mengendalikan kekuatan sihirnya, sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi manusia lain. Hajime bertanya apakah Dewi bisa menahan kekuatannya. Sang Dewi balik bertanya apakah ia meragukan seorang dewa, lalu memutuskan untuk menunjukkan caranya. Ia menjentikan jarinya, sesuatu yang dianggap Hajime tidak perlu, kemudian melancarkan tembakan sihir ke tubuhnya. Namun, bagi Hajime itu hanya terasa seperti sentilan ringan. Ia sedikit kesal karena Dewi melakukannya di bagian tubuh yang sensitif. Sang Dewi lalu bertanya apakah itu yang disebut fan service. Tetapi Hajime menegaskan bahwa dada seorang pria bukanlah bagian untuk fan service. Ia juga menambahkan bahwa sebaiknya Dewi tidak menggunakan kekuatannya untuk hal yang tidak berguna. Sementara sang Dewi masih tertawa di tanah. Seekor laba-laba kembali muncul, dan Hajime menyadari bahwa makhluk itu tampaknya memang tersebar di seluruh hutan. Dewi menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena ia menghancurkan sarangnya, sesuatu yang diakuinya memang benar. Ia kemudian mengangkat tangan dan berusaha memikirkan cara untuk memusatkan kekuatannya. Ia membayangkannya seperti mengatur aliran air dengan memutar keran. Sang Dewi memperhatikan dengan penuh semangat, sementara laba-laba itu menyerang dengan kecepatan penuh. Hajime melakukan yang terbaik untuk berkonsentrasi, hingga segumpal kecil energi muncul di telapak tangannya. Ia melancarkan semburan energi yang lebih terkonsentrasi dan menghantam tubuh laba-laba itu. Makhluk itu memuntahkan darah lalu meledak, menyebarkan isi perut dan potongan tubuhnya ke segala arah. Ledakan itu bahkan cukup kuat untuk mendorong Hajime terjatuh ke tanah. Hujan potongan laba-laba kemudian mengguyurnya, membuatnya jijik. Beberapa saat kemudian, ia membasuh dirinya di danau terdekat. Ia masih belum mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya dan akibatnya tubuhnya dipenuhi kotoran laba-laba. Dewi memperhatikan dan berkata bahwa adegan itu seperti adegan mandi, sehingga jelas masuk dalam kategori fan service. Hajime merasa kesal dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menikmatinya, yang justru membuat sang Dewi tertawa. Dewi kemudian menyadari bahwa ia tampaknya tidak malu membuka diri di hadapannya. Hajime menjawab bahwa ia sudah tidak peduli lagi karena bahkan isi pikirannya pun tidak bisa disembunyikan darinya. Dewi menghargai jawaban balik tersebut. Hajime lalu menambahkan bahwa tubuh yang basah membuat segalanya terasa semakin menjengkelkan. Ia pun menyadari bahwa tidak ada pilihan lain dan meraih sesuatu dari balik bajunya. Dewi bertanya apa yang sedang dilakukan Hajime, dan ia menjawab bahwa ia sedang memotong rambut sambil memegang sebilah pisau pendek. Ia mulai merapikan poni, dan beberapa helai rambut perlahan jatuh ke tanah. Salah satunya menyentuh tanah dan seketika meledak dahsyat. Hajime terpanggang dan tampak kebingungan. Dewi menjelaskan bahwa rambutnya melepaskan energi, sesuatu yang sulit ia pahami. Sang Dewi menambahkan bahwa rambutnya memiliki semacam konsentrasi biologis yang tercampur di dalamnya. Hal ini berarti ia adalah sosok yang tidak biasa di dunia itu. Kini dengan pakaian yang lebih mewah, Hajime dikejar oleh seekor laba-laba di hutan. Ia mencabut sehelai rambut dari kepalanya lalu meletakkannya secara strategis di tanah. Ia mundur, sementara laba-laba itu terus menyerbu ke arahnya. Begitu makhluk itu menginjak rambut tersebut, seketika ledakan terjadi dan Hajime menyaksikannya dari jarak aman. Setelah debu mereda, tubuh laba-laba itu tampak hancur terbuka. Ia mendekat dan menyadari bahwa inilah syarat agar rambutnya dapat meledak. Dewi meminta penjelasan lebih lanjut, dan ia mengatakan bahwa jika rambutnya ditarik atau dipotong, maka akan meledak. Namun, rambut yang rontok dengan sendirinya tidak berguna. Dewi pun menggoda dirinya mengenai hal itu. Hajime merasa kesal,
tetapi segera kembali membungkuk penuh hormat ketika diingatkan bahwa Dewi sudah berjanji rambutnya tidak akan pernah rontok. Mereka lalu berjalan, sementara Hajime merenungkan apa yang baru ia ketahui. Dewi bertanya apakah ada masalah, dan ia menjawab bahwa rambutnya akan meledak setelah jangka waktu tertentu, setelah terlepas dari tangannya, atau jika mendapat guncangan. Namun, tetap saja itu hanya rambut, sehingga meski dilempar, jangkauannya tidak jauh. Paling baik, ia hanya bisa menggunakannya sebagai ranjau darat. Ia pun bertanya-tanya cara lain untuk memanfaatkannya. Dewi lalu bertanya apakah semuanya baik-baik saja, membuat Hajime bingung. Sang Dewi kemudian mengingatkan bahwa ia lupa masih menggenggam sehelai rambut yang sebentar lagi akan meledak. Ia segera sadar, tetapi sudah terlambat karena rambut itu meledak. Di desa, orang-orang tampak berlarian penuh semangat. Hajime tiba dan bertanya apa yang sedang terjadi. Seorang penduduk menyambutnya dan menjelaskan bahwa para warga tengah heboh karena senjata yang mereka pesan dari pedagang akhirnya tiba. Ia mendekat dan melihat sekumpulan pedang, pisau, serta tombak. Anak itu lalu memperkenalkan Basil, sang pedagang, seorang pria tua berwajah keras. Basil menatap kepala desa baru itu yang mengulurkan tangan untuk bersalaman, tetapi ia tidak menyambutnya. Sebaliknya, ia terus mengamati Hajime dengan sorot mata tajam, menyadari bahwa kepala desa baru itu adalah seorang pendatang. Sang pahlawan muda merasakan suasana yang kurang menyenangkan, tetapi sang pedagang mengatakan bahwa selama ia membayar, semuanya akan baik-baik saja. Anak itu bertanya apakah semuanya aman, dan Hajime menjawab ya, karena mereka sudah mendapatkan senjata. Namun, ia kembali memperhatikan barang-barang itu dan menilai bahwa kualitasnya tampak rendah. Anak itu terkejut, sementara Basil hanya mencibir. Ia menjelaskan bahwa kualitas tersebut adalah standar untuk senjata dengan kadar besi seperti itu. Anak itu membenarkan dan menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat begitu banyak senjata. Hajime melihat bahwa harga pasar memang sesuai, sehingga ia bertanya-tanya mengapa sikap sang pedagang begitu buruk. Padahal setelah membuat penjualan besar, Basil justru berkata bahwa jika tidak puas, mereka tidak perlu berdagang. Pedagang itu menegaskan bahwa ia sudah bersusah payah menempuh perjalanan ke desa terpencil ini, sehingga keuntungannya sebenarnya tidak seberapa besar. Hajime menyadari bahwa satu kali transaksi memang tidak menghasilkan banyak. Basil lalu menjelaskan bahwa aliran transaksi kecil senilai 100 sel yang berkelanjutan jauh lebih menguntungkan daripada sekali transaksi besar 10.000 sel. Ia mengangkat sebuah eresia dan menambahkan bahwa untuk mendapatkan benda langka semacam itu saja sangat sulit jika memperhitungkan biaya perjalanan, pertemuan dengan monster, serta ongkos tenaga kerja. Jadi, apakah pantas melakukan transaksi tanpa kesinambungan? Ia pun menyimpulkan dengan sombong bahwa perdagangannya tidak akan terganggu meski ia menolak peluang transaksi sesekali semacam ini. Anak itu terkejut mendengarnya. Sementara Hajime terdiam sejenak. Ia lalu menoleh kepada pemuda itu dan bertanya apakah ia mengenal pedagang lain. Basil menjawab bahwa siapapun pedagangnya, penilaian mereka terhadap eresia tidak akan berubah. Hajime kemudian mengeluarkan 2 potong eresia dan menyerahkannya kepada anak itu. Basil tampak terperanjat, sementara anak itu ragu untuk menerimanya. Hajime mengatakan bahwa itu adalah bagian untuk hari ini, lalu menaruh keduanya di tangan pemuda itu. Sang pedagang tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Hajime kemudian menyuruh anak itu menggunakan keduanya untuk mengamankan pasokan makanan berikutnya. Jika mereka bersiap menghadapi perang kemerdekaan, persediaan makanan sangat dibutuhkan. Anak itu menyetujui, meski bertanya apakah tidak apa-apa jika tidak memberikannya pada Basil. Hajime meyakinkan agar tidak perlu khawatir, lalu menatap pedagang itu tajam dan mengatakan bahwa eresia adalah sesuatu yang bisa mereka kumpulkan dengan mudah. Basil begitu terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Ia lalu berusaha menenangkan diri, tersenyum kepada Hajime, dan menawarkan untuk mengurus kebutuhan makanan mereka, menyarankan agar mereka bergantung padanya saja. Namun, Hajime mengingatkan tentang ucapan Basil sebelumnya bahwa desa ini tidak sepadan. Sang pedagang berusaha menarik kembali ucapannya, tetapi Hajime langsung menegurnya. Ia mengatakan bahwa Basil meremehkan mereka karena mengira mereka tidak mampu memasok eresia secara rutin. Sang pedagang terdiam, sementara Hajime kemudian merilekskan sikapnya dan menanyakan harganya. Ia menambahkan bahwa karena ini transaksi besar, ia juga akan meminta penawaran dari pedagang lain. Ia lalu bertanya pada anak itu apakah ia mengenal pedagang lain, dan pemuda itu menyebut seorang bernama Kimon. Hajime pun menyuruhnya menghubungi pedagang tersebut. Saat Basil memperhatikan, Hajime kembali menoleh kepadanya dan meminta perkiraan harga. Ia mengatakan bahwa jika sang pedagang tidak ingin menyebutkan harga, itu tidak masalah, bahkan tanpa perkiraan pun mereka tidak akan menghadapi kesulitan. Basil tidak sanggup menjawab kata-kata yang kini berbalik menekannya. Kepalanya tertunduk dengan wajah kalah. Tak lama kemudian ia meninggalkan desa, sementara Hajime memperhatikannya pergi. Dewi menyatakan bahwa Hajime telah memberikan balasan yang memuaskan. Sang pahlawan setuju, tetapi menambahkan bahwa itu bukan alasan utama. Menurutnya, Basil adalah pedagang yang buruk. Bahkan dalam transaksi kecil, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di kemudian hari,
sehingga setiap kesempatan seharusnya diperlakukan dengan baik. Meski memandang rendah desa terpencil ini, Basil tidak perlu menunjukkannya secara terang-terangan. Dewi menimpali bahwa akibatnya, ia justru membuat marah kliennya dan hampir kehilangannya. Hajime pun berpikir tentang perjuangan kemerdekaan yang akan datang, sementara para penduduk desa mencoba senjata dan perisai baru mereka. Ia merasa tidak bisa mempercayakan nyawa semua orang kepada orang kelas 2 seperti pedagang itu. Hajime kemudian dibawa ke kediaman mantan kepala desa. Bangunannya tampak sederhana, setidaknya jika mengabaikan totem-totem yang menghiasi tiang serta tengkorak yang tergantung di pintu. Sambil meminta izin untuk masuk, ia mendorong pintu dan mengintip ke dalam. Pemuda itu tak dapat menahan keterkejutannya ketika melihat ukiran menyerupai ritual pemujaan di lantai kayu. Hal itu jelas tidak biasa, bahkan terbilang aneh. Ia teringat wajah-wajah gembira para penduduk desa yang memintanya memimpin mereka dan menempati rumah kepala desa. Namun, tempat itu lebih membutuhkan renovasi ketimbang sekadar dibersihkan. Penghuni baru itu mulai dengan membuang barang-barang acak yang tidak ia perlukan. Sebagai sosok Dewi, Dewi menawarkan bantuan. Ia tidak keberatan dengan pekerjaan semacam itu dan ingin menjadikan tempat tersebut nyaman baginya juga. Hal itu membuat Hajime kembali menunduk sopan sebagai ungkapan terima kasih. Dengan hanya menjentikan jarinya, sekeliling mereka langsung diselimuti cahaya terang. Tiba-tiba, sebuah televisi dan konsol muncul, dan ruangan itu berubah total, kini menyerupai rumah modern khas Jepang. Hajime terkejut melihat lantai tatami dan televisi tabung, namun semuanya persis seperti yang ia bayangkan dalam pikirannya. Lebih jauh lagi, Dewi dengan bangga mengatakan bahwa perangkat elektronik itu berfungsi. Menghibur keterkejutan Hajime, ia mengibaskan tangan dan menyalakan televisi tersebut. Alih-alih menayangkan film atau acara, layar itu justru menampilkan siaran langsung dirinya sendiri. Dewi menyebutkan bahwa menyaksikan dirinya jauh lebih menghibur daripada program manapun. Membawa hal itu ke tingkat yang lebih tinggi, ia memberi perintah, dan Hajime terperanjat ketika melihat gambarnya berubah menjadi kotak-kotak. Tubuhnya kini tersusun dari poligon, yang rupanya sesuai dengan era lantai tatami dan televisi tabung tersebut. Dengan kata lain, perabotan dan perlengkapan di ruangan itu selaras dengan kualitas ruangannya. Hajime menyentuh tatami dengan lembut. Rasanya begitu nyata, dan ia tak pernah menyangka akan merasakan kamar tradisional Jepang di dunia lain. Dalam kebingungan, Sang Dewi berkata bahwa semua bahan yang diperlukan tersedia, kecuali televisi. Jika hanya soal mengolah kayu dan bahan-bahan alami, semuanya bisa dirakit di tempat itu. Ia menawarkan untuk mengembalikannya seperti semula jika Hajime tidak menyukainya. Namun tawaran itu ditolak dengan sopan. Beralih ke hal lain, Hajime mulai memikirkan Kimon dan bagaimana cara bernegosiasi terkait kebutuhan desa. Selain hal-hal yang harus dipenuhi, ia juga perlu mengenali apa saja yang mutlak harus dihindari. Karena sudah diminta berhenti membaca pikirannya, Dewi pun bertanya apakah yang dimaksud adalah senjata berkualitas rendah. Hal itu sebenarnya bukan masalah besar, sebab barang-barang bisa diperiksa sebelum transaksi diselesaikan. Yang benar-benar tidak diinginkan adalah bila pedagang membatalkan kesepakatan di tengah jalan. Itulah sesuatu yang pernah dialaminya ketika menjadi budak korporat. Sebuah taktik klasik perusahaan hitam adalah menawarkan keuntungan besar serta gaji tinggi untuk menarik pelamar. Namun setelah bergabung, penghasilan ternyata berbasis komisi atau hanya bisa dicapai segelintir orang. Begitu terjerat, keluar pun menjadi sangat sulit. Dengan kata lain, masalah yang nyata adalah diputuskan begitu saja setelah berhasil dipancing. Jika pedagang melakukan hal itu, akan merepotkan bila mereka memutus pasokan atau menaikkan harga di tengah perang. Karena itu, kontrak yang stabil sangat dibutuhkan. Tak lama kemudian, terdengar beberapa ketukan di pintu. Anak itu masuk untuk mengumumkan kedatangan Kimon. Namun ia terkejut melihat perubahan yang terjadi di dalam rumah. Hajime menjelaskan bahwa ia hanya merenovasi agar sedikit lebih nyaman, meski kenyataannya jauh lebih dari itu. Sebelum ia sempat melanjutkan pikirannya, orang luar itu mengatakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Saat membicarakan tentang kepala desa sebelumnya dan kontrak dengan tuan wilayah, seolah-olah ada ikatan yang dilapisi sihir. Warga desa membenarkan hal itu. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, informasi ini tetap penting dan akan sangat berguna dalam transaksi mereka ke depan. Hajime bertanya-tanya apakah ada dokumen untuk kontrak itu. Namun semua urusan tersebut telah ditangani oleh kepala desa yang sudah meninggal. Untungnya, ada sebuah tempat tertentu di mana barang-barang penting disimpan. Pemimpin baru itu menelusuri ruangan dengan harapan benda tersebut ada di sana. Tetapi kediaman itu baru saja sepenuhnya direnovasi beberapa saat sebelumnya. Kenyataan pahit pun menghantam dirinya, membuatnya duduk canggung dalam diam sambil menyentuh lantai tatami. Dewi yang tengah tertawa di depan televisi segera menyadari perubahan suasana. Ia menawarkan untuk mengembalikannya seperti semula, membuat partnernya merasa lega. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi rumah lama itu dan mencari benda-benda yang mungkin penting. Anak itu mengingat ada sebuah tengkorak yang sepertinya dianggap berharga oleh kepala desa. Namun, benda itu sama sekali tidak terlihat di dalam ruangan meski mereka sudah mencarinya dengan teliti. Sesuatu semacam itu seharusnya mencolok, sehingga mereka menduga benda tersebut disembunyikan.
Saat itu, Hajime teringat pada momen pertama ketika ia masuk ke rumah dan membuang barang-barang acak keluar. Mereka segera bergegas menuju tumpukan barang rongsokan di dekat bangunan dan akhirnya menemukan tengkorak yang mereka cari. Melihat ada garis melintang di bagian tengkorak, ia menduga kontrak itu mungkin disembunyikan di dalamnya. Ia mencoba membukanya dengan dua pasang mata mengawasi penuh perhatian. Namun, seketika energi gelap meledak ke udara begitu tengkorak itu dibuka. Sosok aneh menyerupai malaikat maut muncul, membawa sabit bengkok sambil menatap tajam ke arah mereka. Dengan perlengkapan yang belum pernah terlihat sebelumnya, makhluk itu langsung menyerang lelaki yang mengganggu tidurnya. Hajime bereaksi secara naluriah dengan mengumpulkan bola besar sihir di telapak tangannya. Tidak punya cukup waktu, ia melepaskan kendali dan menembakkan ledakan sihir murni yang amat besar. Semburan itu meluncur deras, membakar pepohonan dan menerobos melewati desa. Ekspresi sang penyihir bisa dimaklumi, karena ia terlalu terkejut untuk memikirkan pengendalian. Di depannya, hutan tampak terpangkas bagian atasnya akibat hantaman sinar tak terkendali itu. Sementara Dewi tertawa terhibur, anak itu justru mengkhawatirkan Kimon yang baru saja tiba. Pedagang itu berdiri terpaku, nyaris celaka setelah mantranya mengenai keretanya. Mendengar namanya disebut, Hajime segera teringat bahwa tamunya ada di sana dan merasa cemas bila tanpa sengaja ia telah membunuh sekutu masa depannya. Mereka cepat-cepat menghampiri pedagang itu yang ternyata selamat tanpa cedera dan malah bersikap ramah. Setelah memastikan bahwa orang di hadapannya memang pemimpin baru desa tersebut, Kimon membungkuk dengan sopan dan anggun, memperkenalkan dirinya dengan penuh wibawa. Sedikit lengah, Hajime buru-buru memperkenalkan diri kepada pedagang itu. Untuk saat ini, keduanya sepakat pergi ke tempat lain agar bisa berbicara secara pribadi. Ia menoleh pada anak itu dan menanyakan lapangan terbesar yang boleh mereka gunakan. Untungnya, ada ladang kentang luas di dekat sana, dan karena belum musim panen, tempat itu seharusnya aman dipakai. Tak lama kemudian, keduanya sudah berdiri di atas lahan yang telah dibajak. Hajime berterima kasih pada Kimon karena sudah datang sejauh itu. Namun pedagang tersebut hanya tersenyum sambil berkata bahwa ini adalah pertemuan pertamanya di tempat seperti itu. Lelaki dari dunia lain itu menjelaskan bahwa area terbuka seperti ini akan mengurangi kemungkinan adanya penyusup yang menguping. Prinsipnya sama seperti mengadakan pertemuan di lapangan golf, di mana para peserta bisa dengan mudah mengetahui jika ada yang mengikuti. Bahkan, banyak orang menganggap lapangan golf jauh lebih rahasia dibandingkan ruang rapat tertutup dan sempit. Pedagang itu merasa tertarik karena tak pernah memikirkan hal tersebut sebelumnya. Nyatanya, itu adalah keterampilan yang ia pelajari sejak lama ketika masih menjadi budak korporasi. Kimon memuji kekuatan sekaligus kebijaksanaannya, setelah mendengar kabar tentang kemenangannya melawan makhluk darat. Begitulah sebutan yang digunakan di wilayah itu, meski mereka juga dikenal sebagai monster lingkungan. Hajime memang tidak mengenal kedua istilah tersebut, tetapi ia paham bahwa yang dimaksud adalah sang tuan yang pernah dibunuhnya. Nama makhluk darat muncul karena ukuran mereka sebanding dengan sebidang tanah, sementara monster lingkungan mengikuti logika serupa. Biasanya, memburu mereka berisiko tinggi dengan imbalan yang rendah, sehingga para kepala desa lebih memilih membiarkan mereka. Namun, pemuda itu tidak bisa berkata sama karena dirinya hampir dikorbankan untuk satu makhluk tersebut. Penduduk desa sangat beruntung bisa terbebas dari monster itu, sesuatu yang nyaris mustahil bagi desa sekecil itu untuk dicapai. Hal ini cukup menggelikan, mengingat dirinya hampir kehilangan nyawa sesaat setelah tiba di sana. Pembicaraan pun berlanjut pada pembahasan tentang pembelian senjata dengan pembayaran menggunakan Eresia. Hajime membenarkan hal tersebut, menjelaskan bahwa ia mampu mendapatkan pembayaran itu berkat keahliannya. Mendengar itu, Kimon menyatakan kesediaannya menjual barang berkualitas tinggi, tetapi hanya dengan imbalan emas. Pemuda itu dibuat bingung, bertanya-tanya mengapa bentuk pembayaran yang diusulkannya ditolak. Ia kemudian diberi penjelasan bahwa penjualan dengan kontrak berkelanjutan bisa jadi sulit diwujudkan. Memang benar desa itu bercita-cita meraih kemerdekaan, tetapi rencana pertahanan setelahnya belum jelas. Saat itu juga ia menyadarinya. Pertama-tama, mereka membutuhkan pasukan pertahanan sendiri untuk menjaga desa. Terdengar keras, namun tanpa dukungan dari sang tuan, mempertahankan tenaga tempur sekaligus tenaga kerja dalam jangka panjang akan mustahil, terutama bagi desa sekecil itu. Setidaknya, mereka perlu membangun pasukan khusus yang mampu bertahan menghadapi musuh dalam jangka pendek hingga menengah. Tingkat pertahanan dasar seharusnya masih bisa diwujudkan. Hajime dengan percaya diri memilih tujuan jangka panjang. Saat ditanya bagaimana ia akan melakukannya, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan satu Eresia lagi. Dengan akses dana yang mudah, ia meminta Kimon untuk memperkenalkannya pada para prajurit bayaran yang bisa melindungi mereka. Pedagang itu merasa sangat puas karena kepala desa muda tersebut terus melampaui harapannya. Dengan wawasan tajam, ia memilih tempat terpencil untuk berdiskusi dan segera memikirkan perekrutan tentara bayaran. Hajime menatap kikuk dan memerah karena tidak terbiasa dipuji. Kimon memang bisa memperkenalkannya pada orang-orang yang ia cari, tetapi tidak bisa bernegosiasi atas nama mereka. Walau pekerjaan mereka terlihat mirip, sebagian besar memiliki nilai berbeda dan tidak menyukai keterlibatan pedagang sebagai perantara.
Dalam 1 atau 2 hari, ia akan bisa menyiapkan informasi terverifikasi meskipun permintaan itu terdengar ganjil. Ia ditanya apakah juga berdagang informasi. Sambil mengonfirmasi, lelaki berwibawa itu mengatakan bahwa ia hanya berurusan dalam perkara hidup dan mati. Pernyataan dingin tersebut tidak bertahan lama karena kemudian ia mengaku hanya bergurau untuk mencairkan suasana. Hajime menyatakan keinginannya membeli informasi dan pengetahuan yang mungkin berguna. Karena ia menginginkan kemitraan jangka panjang, ia meminta nasihat mengenai apa yang sebaiknya menjadi fokus desa. Kimon merasa tertarik dengan pertanyaan tak terduga itu. Jika mereka terus bergantung pada sumber daya alam, cepat atau lambat mereka akan menghadapi kehancuran. Mereka juga tidak bisa selamanya mengandalkan Eresia dan butuh perekonomian mandiri demi kestabilan. Lelaki berpengalaman itu kembali ditanya bagaimana ia menyarankan mereka melakukannya. Ia pun mengakui bahwa dirinya sudah ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan seseorang yang berpikir seperti itu. Namun, untuk melakukan hal tersebut, ia harus lebih dulu memahami kondisi mereka dan perlu melihat modal yang mereka miliki untuk menentukan caranya. Hajime mulai menyebutkan beberapa hal, dimulai dari Eresia dan kemampuan pribadinya, lalu dengan hati-hati menoleh pada Dewi. Membaca pikirannya, perempuan itu tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol, mengizinkannya mengungkapkan secara jelas bahwa ia memiliki berkah seorang Dewi. Kimon kemudian mengajukan permintaan, menyebut adanya makhluk penjaga di sekitar desa yang belakangan menghilang. Hajime teringat pada monster yang baru saja ia habisi beberapa waktu lalu. Ketika makhluk seperti itu mati karena alasan apapun, ekosistem akan mulai berperilaku berbeda. Bahkan, penduduk desa juga sudah merasakan tanda-tanda perubahan itu. Manusia memang mengubah cara hidup mereka ketika terbebas dari kehadiran binatang penjaga. Hal ini biasanya masih bisa ditangani, tetapi masalahnya adalah kemunculan monster dan binatang buas di sekitar wilayah tersebut. Hajime belum sempat memikirkan hal ini, apalagi kemungkinan bahwa mereka tiba-tiba mulai menyerang manusia, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Keadaan itu bisa diibaratkan seperti mengusik mangsa di wilayah kekuasaan makhluk lain. Sang pendatang dari dunia lain memahami perumpamaan itu dan mulai cemas akan kemungkinan hal-hal semacam itu terjadi. Untuk mencegahnya, pedagang tersebut meminta sesuatu darinya. Setelah kematian penjaga, ia harus menyelidiki hewan apapun yang mungkin menyerang manusia. Permintaan ini sangat penting demi mengamankan hubungan dengan Kimon, sehingga ia berjanji akan segera menuntaskannya. Ada satu hal lain yang ingin disarankan, namun kali ini bukan berupa pekerjaan. Dengan senyum tulus, ia meminta pemuda itu untuk secara resmi menjadi kepala desa. Secara jujur, ia mengakui bahwa pemuda itulah satu-satunya alasan dirinya mau menjalin kesepakatan. Ia sudah lama mengetahui keberadaan desa itu, dan meski penduduknya rajin bekerja, tidak ada nilai berarti untuk membangun hubungan dagang jika bukan karena keberadaan pemuda tersebut. Hajime merasa bimbang menjadi satu-satunya alasan di balik hal itu. Namun Dewi membaca pikirannya dan mengingatkan bahwa ia pun melakukan hal yang sama. Baginya, cukup menggemaskan melihat seseorang yang dikasihi dewa justru gugup, hanya karena dihargai oleh seorang pedagang biasa. Dengan begitu, ia tak lagi memiliki bantahan. Kimon lalu memintanya meyakinkan penduduk desa agar mengizinkannya mengambil peran itu. Tidak lama setelahnya, ia terkejut mendapati anak itu menunjukkan dukungan penuh. Bahkan, lelaki itu memanggil warga lain di belakangnya yang dengan lantang menyatakan keyakinan mereka kepadanya. Nyatanya, banyak dari mereka sudah menganggapnya sebagai kepala desa, dan ia sendirilah satu-satunya orang yang belum berpikir demikian. Masih ragu, ia bertanya apakah mereka yakin. Saat ditanyakan apakah ada syarat khusus untuk jabatan itu, ia diberitahu bahwa tidak ada, asalkan ia cukup kuat. Pendekatan praktisnya adalah mencari seseorang yang mampu menjamin keberlangsungan hidup desa dan penduduknya. Hajime kembali menanyakan untuk terakhir kalinya apakah mereka sungguh menerima dirinya sebagai kepala desa. Semua bersorak gembira, dan senyuman mereka memenuhi ruangan dengan kehangatan yang asing baginya. Ia pun membalas doa baik mereka. Sejak hari itu, para anggota yang tersedia ditugaskan menyurvei ladang. Karena ia belum terlalu mengenal wilayah tersebut, ia membutuhkan bantuan mereka untuk mengenali setiap perubahan penting. Dengan demikian, mereka menjelajahi seluruh area, menelusuri hutan serta sungai di sekitarnya. Mereka menemukan beberapa goresan besar pada pohon-pohon terdekat, dan bahkan berhadapan dengan seekor binatang raksasa mirip babi hutan. Untungnya, sang kepala desa baru dengan mudah menumbangkannya, membuat para warga bersuka cita. Beberapa waktu kemudian, Kimon kembali mengunjungi desa, kali ini membawa persenjataan dari kesepakatan dagang mereka. Kini, dengan senjata dan perisai di tangan, para penduduk diajari untuk memburu seekor babi hutan raksasa lain dan berhasil menaklukkannya di bawah bimbingan Hajime. Makhluk yang lebih besar dan kuat segera muncul menuju kota, termasuk musuh menyerupai belut dari sungai, dan bahkan arachne yang selalu meneror tempat tinggal mereka. Namun kali ini keadaannya berbeda, karena pertempuran berakhir dengan keberhasilan mereka mendapatkan satu lagi orb Eresia. Binatang buas yang menyerang selama beberapa hari terakhir berhasil ditangkap dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada Kimon, lengkap dengan informasi lokasi tempat mereka ditemukan.
Hajime bertanya apakah pedagang itu hanya mengharapkan mereka mengumpulkan informasi dan bukannya menaklukkan makhluk-makhluk tersebut sepenuhnya. Pedagang itu menjawab bahwa ia sebenarnya sudah memperkirakan hal itu, dan justru terkejut karena para penduduk tampak memburu makhluk-makhluk tersebut bersama-sama. Sang kepala desa membenarkan, sementara para warga di belakangnya tersenyum bangga atas hasil kerja mereka. Dahulu, Kimon pernah mengatakan bahwa tidak ada nilai dalam berdagang dengan desa itu tanpa Hajime yang memimpin mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut, sang kepala desa memutuskan untuk segera meningkatkan nilai desanya. Karena ia tidak selalu bisa berada di sana, ia harus memastikan semuanya dapat dikelola tanpa dirinya. Pencapaian yang diperoleh dalam waktu singkat sudah cukup membuat Kimon meninjau kembali penilaiannya terhadap dirinya dan para penduduk desa. Karena kedua belah pihak merasa sama-sama puas, mereka pun berjabat tangan dan sepakat untuk bekerja sama dalam waktu yang sangat panjang. Saat semuanya baru dimulai, pedagang itu sudah menyiapkan tugas baru untuknya. Karena ia kini seorang kepala desa, akan lebih baik jika para penduduk dapat menikmati hasil dari misi terakhir. Oleh karena itu, ia akan membayar dengan uang tunai alih-alih barter, setidaknya untuk sementara waktu. Usulan tersebut membingungkan Hajime, tetapi penyebutan uang kontan memicu reaksi besar dari warga desa, yang matanya berbinar penuh kegembiraan. Ia terkejut karena tidak menyangka mereka akan begitu bersemangat karenanya. Dengan itu, Kimon mengambil alih penjelasan mengenai keuntungan yang ditawarkan. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.